Pesan Padre Pio hari ini 6 Juni. Apalagi yang bisa kukatakan kepadamu? Semoga rahmat dan Roh Kudus selalu menjadi pusat hatimu. Tempatkan hatimu di sisi juru selamat yang terbuka dan satukan dengan Raja hati kita yang ada di dalamnya seperti di atas tahta kerajaan, agar dia menerima penghormatan dan ketaatan dari semua hati. Biarlah pintunya tetap terbuka sehingga setiap orang dapat mendekati dia dan mendapatkan umat setiap saat. Dan ketika hatimu berbicara kepadanya, jangan lupa putriku terkasih untuk berbicara mendukungku lagi, sehingga yang mulia, yang ilahi, dan tulus dapat menjadikannya baik, patuh, setia, dan tidak sedih dan malang daripada sebelumnya. Saudari-saudaraku terkasih, pesan Padre Pio hari ini 6 Juni diambil dari kumpulan surat yang ketiga, mengandung kedalaman spiritual yang kaya. Apa makna dan kaitannya dalam kitab suci? Yang pertama, semoga rahmat dan Roh Kudus selalu menjadi pusat hatimu. Ini adalah doa agar hati selalu dikuasai oleh rahmat Allah dan kehadiran Roh Kudus. Nah, di dalam Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Di dalam Roma 5 ayat 5, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yang kedua, tempatkan hatimu di sisi juru selamat yang terbuka. Merujuk pada lambung Yesus yang ditikam, dari mana mengalir darah dan air adalah simbol sakramen dan gereja. Di dalam Yohanes 19 ayat 34, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Yang ketiga, dan satukan dengan Raja hati kita agar dia menerima penghormatan dan ketaatan dari semua hati. Hati Yesus sebagai pusat kasih dan pemerintahan ilahi, konsep hati kudus Yesus. Dalam Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yang keempat, biarkan pintunya tetap terbuka sehingga setiap orang dapat mendekati dia. Ini adalah panggilan untuk membuka hati terhadap sesama agar mereka juga mengalami kasih Yesus. Kaitannya di dalam Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Yang kelima, dan ketika hatimu berbicara kepadanya, untuk berbicara mendukungku lagi. Ini adalah permintaan agar didoakan oleh orang yang sedang menulis, bentuk saling mendoakan. Di dalam Yakobus 5 ayat 16, doakanlah seorang akan yang lain. Kita melihat bagaimana pesan ini, maknanya dan kaitannya dengan kitab suci. Saudari-saudaraku terkasih, mari kita renungkan, kita refleksikan pesan ini, dan mari kita bertanya dalam hati kita dan mencoba mengajak mendalam untuk menjadikan Roh Kudus sebagai pusat kehidupan rohani kita, meletakkan di hati kita, di dalam hati kudus Yesus, sumber kasih, pengampunan, dan kedamaian. Membuka hati bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama. Menghidupi hidup yang berdoa tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain, termasuk para rohaniwan.
Padre Pio mengingatkan bahwa kita harus menjadi tempat di mana Yesus bertahta dan menjadi pintu terbuka bagi siapapun yang ingin mengenal kasih Allah. Semoga pesan Padre Pio hari ini, maknanya, kaitannya dengan kitab suci dan refleksinya sungguh menginspirasi kita semua. Salam Padre Pio. Doa refleksi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang lembut dan rendah hati, aku tempatkan hatiku di dalam hatimu yang tertikam demi cintaku. Biarlah Roh Kudus menjadi nafas hidupku dan rahmat-Mu menguasai segala pikiranku. Jadikan hatiku tahta kerajaan-Mu di dunia ini, tempat Engkau menerima kasih dan ketaatan dari seluruh hidupku. Biarlah setiap orang yang bertemu denganku melihat pintu yang terbuka kepadamu. Dan Tuhan, ingatlah juga Padre Pio, hamba-Mu yang setia, yang mengajarkan jalan menuju hati-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.